Ustadz cari tahu, nanti Ustadz akan membagikan gimana sih cara mengkodok kejikan yang benar itu gimana. Belum Ustadz, ya ini Ustadz akan menjelaskannya. Gimana nanti cara mengkodok sholat yang benar itu gimana. Oke, supaya kita tidak terberatkan. Ya, sebelum itu nanti Bapak Ibu harus mengerti dulu berapa jumlah sholat yang Bapak Ibu tinggalkan. Ya, kita mengerti dulu berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Ketika kita sudah mengerti, ya kita baru kerjakan. Lalu kalau belum mengerti gimana Ustaz? Kalau saya lama-lama saya itu sering meninggalkan sholat Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Oke, Ustaz akan buatkan suatu rumus. Ya, suatu rumus ini ya. Ini Ustaz buatkan suatu rumus. Tapi mungkin rumus ini nanti agak kaget. Kagetnya gimana Ustaz? Nanti Ustaz akan, ya ini lihat aja ya. Misal gini, Ustaz akan membuat rumus untuk cara menghitung sholat kita yang tertinggal. Kita tertinggal tapi kita lupa, maksudnya kita lupa berapa rakaat sih, berapa waktu sih yang sholat kita tinggalkan itu. Oke, Ustadz akan itu aja, Ustadz akan mengira-ngira ya. Semisal Ustadz kan ini umur 25 Bapak ya, 25 tahun. Nah, terus kita hitung, Ustadz hitung dari pas pertama mulai Ustadz mimpi basah ataupun mulai Ustadz balik. Ustadz balik dulu umur 15 tahun. Berarti kan niat sholat qadha Ustadz ya, oke. Berarti kan masih ada 10 tahun ya. Dari 15 tahun ke 25 tahun kan ada 10 tahun ya. Ada 10 tahun. 10 tahun itu Ustadz tidak sholat semua. Ya. Lah ini, kok tidak sholat semua Ustadz? Iya memang. Tak gituin saja ya. Soalnya Ustadz tidak tahu berapa jumlah sholat yang Ustadz tinggalkan, itu Ustadz tidak tahu. Lah itu kita kira-kira saja 10 tahun dari masa waktu pas pertama Ustadz balik sampai Ustadz umur sekarang. Nah ini 10 tahun dikali 5 itu jumlah waktu sholat semuanya, dan dikali 365 yaitu jumlah 1 tahun per harinya. Jumlah per hari per 1 tahunnya, maksud Ustadz kayak itu ya. Lah kita jumlahkan, Ustadz kemarin sudah menjumlahkan, hasilnya kurang lebih 18.000 waktu yang sudah Ustadz tinggalkan 10 tahun ini. Lah caranya gimana Ustadz? Lah 18.000 kan banyak sekali Ustadz. Oke, cara yang paling mudah untuk mengqadha sholat yaitu dengan cara penuhkan waktu Bapak Ibu untuk qadha sholat. Ya, penuhkan waktu Bapak Ibu untuk qadha waktu sholat. Untuk qadha sholat ya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kayak gini Bapak Ibu ya. Semisal Bapak Ibu, Bapak Ibu kan mesti kaget, wah, jumlahnya banyak sekali Ustaz ya. Iya. Nah, caranya gini supaya Bapak Ibu tidak keberatan. Jangan sampai Bapak Ibu mengqadha sholat dalam satu waktu sekalian 5 sekaligus. Ya, jangan sampai. Ya boleh, cuman tidak pas, waktunya tidak pas, ataupun itu malah tidak bagus. Ya, tidak bagus. Allah itu tidak suka ada seseorang mengerjakan amalan langsung banyak tapi besoknya dia tidak mengerjakan. Allah itu sukanya orang yang istiqomah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya gini saja, ketika Bapak Ibu biar tidak keberatan untuk mengqadha sholatnya, Bapak Ibu harus mengqadha sholat penuhkan waktunya. Semisal Bapak Ibu mengerjakan sholat duhur, sebelum ataupun sesudah sholat duhur, Bapak Ibu harus menyempatkan untuk mengqadha sholat duhur. Ustaz lah kalau mau tambah gimana? Enggak apa-apa. Asar tambah sekalian enggak apa-apa. Subuh tambah sekalian enggak apa-apa. Tapi menurut Ustaz kita kerjakan satu-satu dulu. Ya, asar pun begitu. Jangan lupa sebelum asar kita sholat qadha asar dulu. Paham Bapak Ibu ya? Kalau asar tidak boleh sesudah asar Bapak Ibu ya. Asar subuh itu tidak boleh sesudahnya, tidak boleh. Harus sebelumnya. Nah itu, ketika Bapak Ibu mengerjakan ini secara istiqomah sampai akhir hayat nanti, insya Allah pintu surga selamanya untuk Ibu Bapak Ibu semuanya. Surga nanti sudah menunggu Bapak Ibu untuk dimasukinya.
Nah ini Bapak Ibu ya, ini ilmu yang sangat penting. Banyak orang yang mengerjakan sholat qadha langsung dalam satu waktu, dia mengerjakan 5 langsung. Itu kan sangat memberatkan menurut Ustadz. Ya, Allah itu tidak suka bahwa orang-orang yang mengerjakan amalan dia langsung mengerjakan banyak, tapi besok-besoknya enggak. Allah itu tidak suka. Allah itu sukanya yang istiqomah. Yang istiqomah itu berapa? Walaupun dia mengerjakannya satu hari satu, tapi dia istiqomah terus menerus. Lah itu Allah menyukai perbuatan-perbuatan yang istiqomah tersebut. Ketika Bapak Ibu bisa menghodok waktu, menghodok sholat seperti ini sampai istiqomah sampai akhir, insya Allah surga langsung sekali membuka lebar pintunya untuk Bapak Ibu semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah belajar bareng. Alhamdulillah. Nah ini, saya melakukan qadha tapi setelah sholat fardu, apa benar Ustaz? Benar sekali. Tapi jangan sampai Bapak Ibu menqadha setelah sholat fardu itu setelah sholat fardu asar dan setelah sholat fardu subuh. Itu tidak diperbolehkan, itu hukumnya haram Bapak ya. Niatnya gimana Ustaz? Niat sholat qadha, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jelaskan ya, tolong didengarkan Bapak Ibu ya. Usolli. Ini semisal Bapak Ibu mengerjakan sholat maghrib, qadha sholat maghrib ya. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadaan fardal lillahi ta'ala. Disertai lafaz qadaan. Oke. Ya, sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang banyak sekali orang-orang melakukan 5 waktu, sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Tapi orang tersebut ketika sholat 5 waktu itu tidak mendapat apa-apa. Dia pahala tidak dapat, sah apalagi, malah haram Bapak Ibu. Malah bisa jadi haram juga. Lah kenapa Ustadz? Lah ini, kita mengerjakan sholat 5 waktu tapi kita sholatnya tidak mendapat pahala, tidak sah, ataupun malah bisa haram juga. Soalnya kenapa Ustadz? Soalnya orang-orang sekarang belum tahu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi pada sholat. Walaupun nanti ini kesalahan itu kecil, dampaknya nanti itu besar. Bisa jadi kita tidak mendapat pahala, bisa jadi kita tidak sah sholatnya, dan bisa jadi kita malah haram melakukan sholat. Ini banyak sekali orang-orang tidak tahu tentang ini. Kita sholat 5 waktu sampai 20 tahun, 30 tahun sampai kita diambil oleh Allah, nyawanya diambil oleh Allah, tapi apa? Sholat kita tidak mendapat pahala, sholat kita tidak sah, ataupun sholat kita malah haram. Ada karena apa? Karena ada kesalahan dalam sholat. Sekarang coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju Ustaz menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam sholat yang sering terjadi pada kita, tapi kita tidak tahu Bapak Ibu? Coba, kalau Bapak Ibu setuju, bisa di komen setuju Ustaz. Ya, kalau Bapak Ibu komen setuju, kalau Bapak Ibu bisa setuju Ustaz menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada dalam sholat, coba bisa di komen setuju Ustaz. Setuju Ustaz, alhamdulillah. Coba yang lain, apakah setuju Ustaz membagikan kesalahan-kesalahan dalam sholat yang sering kita lakukan tapi kita tidak tahu? Asna, alhamdulillah setuju. Yang lain coba, setuju nggak ini? Alhamdulillah. Coba yang lain. Ya, sebelum Ustaz akan melanjutkannya, setuju Ustaz. Alhamdulillah Ibu Ani, Ibu Asna, terima kasih ya. Oke. Setuju, alhamdulillah, siap. Kesalahan-kesalahan dalam sholat yang sering kita lakukan yaitu yang pertama, yaitu terjadi ketika pada niat kita. Ya, terjadi pada niat kita. Coba Ustaz mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ustaz mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Apakah di sini Bapak Ibu yang niatnya sholat pas ketika Bapak Ibu niat sholat, ya niatnya masih ini, coba. Aku niat sholat apa ya? Isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Coba
Siapa yang di sini? Siapa yang di sini yang niatnya sholat masih gini saja? Coba Ustaz tanya lagi. Apakah niat kayak gini itu sudah benar Bapak Ibu? Apakah niat yang seperti ini itu niatnya sudah benar Bapak Ibu? Coba bisa di komen. Apakah niat seperti ini? Aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Apakah niat seperti ini sudah benar Bapak Ibu? Coba bisa di komen Bapak Ibu. Coba bisa di komen Bapak Ibu. Ya. Sebelum Ustadz nanti akan perjelaskan lagi. Coba. Apakah niat aku niat wajib disebut fardunya Ustadz? Alhamdulillah. Coba yang lain. Coba yang lain coba. Ini baru Ibu Ani yang berkomentar. Coba ibu-ibu, bapak-ibu yang lain coba bisa di komen. Salah, alhamdulillah. Yang benar gimana Ibu Sita? Yang benar gimana Ibu Sita? Sambil ditap-tap layarnya Bapak Ibu ya, dan jangan lupa pencet tombol share-nya juga. Salah, alhamdulillah. MHMMD. Coba yang benar gimana MHMMD? Bisa dituliskan MHMMD. MHMMD bisa dituliskan yang benar itu gimana? Ibu Sita, yang benar itu gimana Ibu Sita? Coba bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, di kolom komentar kita tuliskan oke. Nah, yang benar sekali harus ada fardunya. Benar sekali, pintar ya Allah, alhamdulillah. Yang paling benar harus disertakan fardunya. Aku niat sholat fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat isya 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Itu benar semua. Harus ada apanya? Fardunya. Alhamdulillah Ibu Ani, alhamdulillah aku niat sholat fardu. Siap. Itu sering kita lakukan, sering orang-orang sana lakukan. Tapi apa? Tapi dia tidak tahu padahal itu salah. Dia tidak tahu padahal yang diperbuatkannya itu salah. Ini baru satu Bapak Ibu ya. Ini baru satu. Coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Usolli fardul isya, alhamdulillah ya. Siapa yang merasa bersyukur hari ini, malam ini Allah telah menambahkan, Allah telah memasukkan Bapak Ibu semuanya ke live Ustadz ini. Coba kalau Bapak Ibu bersyukur, coba bilang alhamdulillah Ustadz. Coba komentar alhamdulillah Ustadz. Ya, coba Bapak Ibu komen alhamdulillah Ustadz. Siapa yang bersyukur pada malam hari ini bisa join live Ustadz, bisa menambah ilmu, coba bisa komen alhamdulillah Ustadz. Coba bisa komen alhamdulillah Ustadz ya. Ya, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu ya. Coba yang lain. Apakah Bapak Ibu bersyukur? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Ini suatu penyemangat saya Bapak Ibu, penyemangat Ustadz, biar Ustadz bisa membawakan pelajaran-pelajaran yang sangat penting ini ya. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting ini Bapak ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini Bapak ya, ini adalah ilmu Allah yang sangat penting. Disebutkan dalam satu hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Berarti ketika Bapak Ibu ditunjukkan Allah ke jalan ini, Bapak Ibu dipahamkan Allah apa yang tadi Ustadz sudah berjelaskan, berarti Bapak Ibu itu dikehendaki Allah untuk Untuk kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, bagaimana cara Allah memberikan kebaikan kepada kita ya? Ini dengan cara Bapak Ibu bisa dihadirkan di live Ustadz ini. Ya, alhamdulillah Bapak ya, kita dikehendaki Allah menuju kebaikan, menuju jalan yang benar. Karena apa? Bapak Ibu sudah dikehendaki Allah, sudah mengikuti live Ustadz ini. Alhamdulillah Ustadz. Yang nomor 2, kesalahan yang sering kita lakukan yang nomor 2 yaitu kesalahan pas ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Coba Ustadz mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, siapa yang di sini ketika takbiratul ihram ya, pada lafaz Allahu Akbar. Pada lafaz Allahu Akbar, hamzah dari lafaz Allah itu hamzahnya dipanjangkan siapa? Ya, Ustadz tanya saja kepada Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu ketika membaca Allahu Akbar itu hamzahnya dipanjangkan atau dipendekkan? Coba kalau panjang bisa komen A, panjang.
Kalau pendek bisa komen B. Pendek. Coba. Bapak Ibu yang mana? Bapak Ibu yang mana, Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau paham ya. Bapak Ibu yang mana, Bapak Ibu ya? Ketika Bapak Ibu sholat, apakah hamzanya itu dipanjangkan atau dipendekkan? Berarti kalau dipendekkan menjadi Allahu Akbar. Sedangkan kalau dipanjangkan menjadi Allahu Akbar. Panjang hamzanya itu. Siapa coba? Mana Bapak Ibu ya? B. Alhamdulillah. Yang lain coba. Yang lain coba Ustaz. Ataukah malah dua-duanya? Ataukah malah dua-duanya? Kadang A, kadang B. A-nya pendek, alhamdulillah. B, alhamdulillah ya. Benar sekali. Yang betul yaitu pendek, Bapak Ibu semuanya ya. Yang betul itu dipendekkan dan yang panjangkan itu salah. Kenapa salah Ustadz? Ketika Bapak Ibu memanjangkan hamzah pada lafaz Allahu Akbar, itu berarti Bapak Ibu sudah mengubah arti dari lafaz Allahu Akbar. Yang seharusnya artinya Allah Maha Besar, ketika Bapak Ibu panjangkan menjadi Allahu Akbar, itu artinya sudah menjadi apakah? Sudah menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Kan kita kan dosa mempertanyakan Allah. Sedangkan Allah sudah membuat alam semesta beserta isi-isinya tanpa bantuan siapapun. Kita masih meragukan Allah. Berarti kan kita mendapatkan dosa. Ketika kita melakukan memanjangkan lafaz A, huruf A dalam lafaz Allah, maka kita dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ini Bapak Ibu ya. Dua ilmu ini sangat penting sekali Bapak Ibu kerjakan. Ya. Bapak Ibu ngerti harus penting ya. Ya, kita akan belajar tentang takbiratul ihram. Ya, kita akan belajar ya tentang niat, masih banyak lagi ya. Nih, takbiratul ihram tidak memanjangkan tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah, tidak memanjangkan. Soalnya apa? Ketika kita memanjangkan tadi mengubah arti dari makna lafaz Allahu Akbar sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Inilah ketika kita sholat tapi kita dalam keadaan bodoh ataupun tidak berilmu. Sehingga apa? Imam Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi khairi ilmi ya'malu a'malahu matudatun baru. Amalan ya, Ustaz Amali ya. Amalan ketika amalan tersebut kita tidak didasari oleh ilmu ataupun kita tidak mempunyai ilmu, kita mengerjakan amalan tapi tidak mempunyai ilmu, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Kita sia-sia saja Bapak Ibu. Kita tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa-apa dari Allah. Ketika kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak tahu ilmunya. Kata ulama gitu. Fakulu man bi khairi ilmin ya'malu amalahu mardudatul latub baru. Ketika kita mengerjakan amalan ya seperti apa? Sedekah, puasa, tapi kita tidak tahu ilmunya. Nah, maka amalan tersebut dihukumi sia-sia ataupun tidak mendapat pahala, tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen amalannya itu diterima oleh Allah, semua amal-amalnya baik-baiknya diterima oleh Allah, maka Bapak Ibu harus belajar terlebih dahulu. Belajar apa sih? Semisal Bapak Ibu pengen puasa, ya Bapak Ibu harus belajar puasa itu gimana, caranya itu gimana, perkara-perkara yang ditinggalkan itu apa saja. Itu namanya amalan dengan ilmu. Tapi kalau peramalan tanpa ilmu, kita manut-manut saja, ikut-ikut saja dengan yang lain. Lah itu, ketika kita ikut-ikut saja, maka kita tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, inilah masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Saya ini baru cerita 2 hal saja Bapak Ibu. 2 hal dasar. Kok kenapa saya menjelaskan yang dasar saja? Karena apa? Dasar saja masih banyak orang-orang yang bingung. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu tentang dasar-dasar sholat. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita apa? Yang perlu kita benahi.
Karena apa? Ketika kita tidak berilmu, karena kita disibukkan dengan dunia kita biasanya. Bapak Ibu sering sekali disibukkan dengan kerjaan kita, disibukkan dengan bisnis kita, disibukkan dengan belanja kita, ataupun kesibukan yang lainnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi tidak bisa mempelajari ilmu, mempelajari ilmu agama yang wajib dipelajari. Padahal ilmu agama itu wajib yang dipelajari Bapak Ibu. Soalnya apa? Ketika kita di dunia itu, nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat adalah agama kita. Agama kita yang ditanggungkan, yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bukan nanti Allah memandangkan ini, bukan juga ini, bukan juga ini. Kerja kita tidak dianggap, bisnis kita tidak dianggap, belanja kita juga tidak dianggap, tapi agama kita yang nanti dianggap oleh Allah. Nah itu, gunakan waktu Bapak Ibu untuk belajar agama. Bapak Ibu silahkan, dimanapun silahkan Bapak Ibu bisa belajar agama, ya, bisa belajar agama, karena agama ini yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bukan ini, ini salah semua. Ini adalah pemanis syaitan, ya, pemanis syaitan untuk mengelabui umat Nabi Muhammad supaya tidak melakukan sholat. Nah, jangan sampai kita tertipu daya oleh syaitan tersebut. Paham Bapak Ibu ya? Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, selagi Allah masih kasih kita waktu, kita kuatkan, kita buat waktu itu buat belajar. Siapkan waktu itu untuk belajar ilmu fardu ain ini. Nah, yang ketiga apa Ustadz? Yang ketiga kesalahan yang sering terjadi yaitu ketika kita menghentikan sholat. Menghentikan sholat, ya. Apakah boleh Ustadz menghentikan sholat itu? Ada dua versi. Ya, ada dua versi. Ketika kita menghentikan sholat, penyebabnya menghentikan sholat itu ada kalanya kita dipanggil, ada kalanya kita ragu-ragu dalam rakaat. Ya, ketika ada seseorang dipanggil, mas sini, dia dipanggil. Seseorang sedang melakukan sholat fardu. Sholat fardu ini berarti maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Dia dipanggil oleh kedua orang tuanya, nak sini. Tapi dia bersekongkol untuk melakukan sholat. Lah itu malah bagusnya kayak gitu. Tapi ketika dia malah membatalkannya, itu nanti dihukumi haram. Ya, haram Bapak ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketika Bapak Ibu melakukan sholat fardu, Bapak Ibu dipanggil terus dibatalkan. Jangan sampai, itu hukumnya haram. Berbeda ketika Bapak Ibu melakukannya sholat sunnah. Ketika Bapak Ibu mengerjakan sholat sunnah terus dipanggil kedua orang tuanya, maka boleh ataupun sunnah untuk meninggalkan sholat tersebut. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Oke, paham. Kalau fardu ataupun haram, berarti kita nanti ketetapan dosa. Berbeda hanya ketika kita ragu-ragu. Coba, ini sering terjadi. Ketika kita ragu-ragu dalam sholat, Bapak Ibu ragu-ragu sholat isya, Allahu Akbar, soalnya ngantuk. Pas di pertengahan rakaat, Bapak Ibu baru ingat, ini aku itu sholatnya yang keberapa ya? Yang ketiga apa yang keempat? Nah, ketika Bapak Ibu hatinya sudah berkata seperti itu, maka ambillah rakaat yang paling sedikit Bapak Ibu ya. Ambillah rakaat yang paling sedikit. Itu terjadi ke semua sholat. Sholat subuh pun begitu. Duhur ada, asar ada. Nah ini ya, ketika Bapak Ibu emang ragu-ragu, kita ambil rakaat yang paling kecil saja. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, sampai sini paham Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau paham Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Ustadz, paham Ustadz, alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Coba yang lain, paham gak ini? Coba yang lain, paham gak ini? Ya alhamdulillah. Ibu Nursita masih alhamdulillah. Ibu dia masih alhamdulillah. Siap. Ya oke.
Paham Ustadz, paham Ustadz. Oke, terima kasih. Nah ini Bapak ya, 3 ilmu ini penting sekali. Ini Ustadz belum semuanya. Ini masih 3 saja Ustadz yang menerangkannya. Nanti Ustadz akan jelas lagi ketika Ustadz nanti akan buat grup. Oke? Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Ustadz ini maka Bapak Ibu ya. Maka ulama berkata, ada 3 ilmu yang wajib umat Islam itu mengerti. Ada 3 ilmu yang wajib umat Islam itu mengerti. Ya, ketika umat Islam itu tidak mengerti dengan ilmu ini, maka nanti umat Islam itu setiap harinya akan mendapat dosa. Ya Allah, akan berdosa. Ya, 3 ilmu ini wajib orang Islam belajari. Ya, ketika tidak mempelajarinya, maka orang tersebut dikategorikan hari-harinya akan berdosa. Ya Allah, lah apa saja sih Ustadz? Apa saja di Ustadz ulangannya? Ilmunya itu apa saja Ustadz? Ya, Ustadz akan jelaskan. Ya, ketika kita tidak berilmu, maka kita tergolong orang yang jahil. Orang yang jahil. Nanti orang jahil tersebut ketika masuk neraka itu tergolong orang yang fasik. Orang fasik itu nanti disebelahkan, dibersamakan dengan orang-orang yang ahli dalam melakukan maksiat, maksud saya. Ahli dalam melakukan semua maksiat itu. Nah, nanti tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini. Lah ini Bapak ya, 3 amalan ini wajib Bapak Ibu mengetahui. Wajib Bapak Ibu belajar 3 ilmu ini. Nah, apa saja Ustaz 3 ilmunya? Yang pertama, ada ya 3 ilmunya. Yang pertama yaitu ada yang namanya ilmu tauhid. Yang kedua ada yang namanya ilmu fiqih. Yang terakhir ada yang namanya ilmu tasawuf. 3 ilmu ini, nah ini adalah 3 ilmu yang sangat 3 ilmu yang bagus untuk Bapak Ibu pelajari. 3 ilmu ini maksud Ustaz ya. 3 ilmu ini wajib Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Tauhid itu apa Ustaz? Tauhid itu belajar kita untuk mengenal Allah. Sifat-sifat Allah. Apalagi Ustaz, sifat-sifat terus nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah. Masih banyak lagi Bapak. Ini yang namanya tasawuf. Berbeda halnya ketika fikih. Kalau fikih itu apa Ustaz? Ilmu yang menjelaskan tentang sholat, ilmu yang menjelaskan tentang mengaji, berdoa yang benar, berdoa supaya dikabulkan ya, supaya cepat dikabulkan ya Allah, amin. Apalagi sholat, terus wudhu yang benar, berwudhu, apalagi mandi wajib yang benar ya, mandi yang benar. Itu semuanya ada pembelajarannya di ilmu fikih. Dan yang terakhir ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa Ustaz? Ilmu yang menerangkan supaya kita merubah hati kita. Hati kita itu terasa sangat baik. Hati kita itu tidak terpengaruh oleh sifatnya. Ataupun hari itu kita akan tasawuf itu semoga biar kita terhindar dari sifat ujub dan kita meniru akhlak dari Rasulullah ya Allah. Ini Bapak ya, ini ilmu 3 ilmu ini wajib Bapak Ibu pelajari, ya. Untuk itu coba Ustadz kepengen kepada Bapak Ibu semuanya, coba siapa yang pengen mempelajari ilmu ini, 3 ilmu ini di grup Ustadz, coba siapa yang minat, coba bisa komen minat Ustadz. Siapa yang minat mempelajari 3 ilmu ini, coba bisa di komen minat Ustadz. Ingat Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu tidak bisa belajar ilmu ini, nanti setiap harinya akan berdosa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mempelajari ilmu tauhid, ataupun ilmu fikih, ataupun ilmu tasawuf, itu nanti sehari-harinya akan berdosa Bapak Ibu. Nah, ya. Siapa yang mau join ke grup Ustadz, coba bisa di komen dulu.
nanti Ustadz akan coba untuk memasukkannya. Coba, mana? Ada nggak ternyata ini? Ada nggak yang mau masuk grup Ustadz? Ada yang nggak? Ada ya? Ada nggak ya yang mau masuk ke grup Ustadz? Coba bisa di komen. Ya. Oke, Ustadz akan berjelas lagi ya Bapak ya. Untuk itu Ustadz pengen kepada Bapak Ibu semuanya untuk apa? Untuk berazam, untuk bisa menerapkan di hati Bapak Ibu semua bahwa di tahun 2025 ini kita bisa tuntaskan ya. Tuntaskan apa Ustadz? Tuntaskan 3 ilmunya Allah itu. 3 ilmunya Allah itu kita tuntaskan. Ya, kita azamkan, kita rentekan ketukan dalam hati kita nanti. Nah, di 2025 ini kita bisa menjadi orang yang lebih taat lagi beribadah kepada Allah. Ya, kita berdoa bersama Bapak Ibu ya. Sebelum Ustadz akhir live ini, kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak ya. Doakanlah ya Allah. Saya meminta ampun kepadamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Doakanlah orang-orang yang menonton live ini ya Allah supaya diberi keberkahan ya Allah. Keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan nanti di akhirat nanti ya Allah. Berikanlah keberkahan, mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan diampuni semua segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah guru-guru kami ya Allah yang belum bisa menyampaikan ilmumu secara sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maafkanlah kami ya Allah. Kami telah lalai dengan sholatmu. Kami telah lalai dengan sholat-sholatmu ya Allah. Sampai kami meninggalkan sholatmu ya Allah. Karena apa ya Allah? Dikarenakan karena kita apa? Karena kerjaan kita, dikarenakan karena bisnis kita, ataupun dikarenakan karena keluarga kita ya Allah. Maka dari itu kami minta ampun kepadamu ya Allah, telah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, yang sangat berat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan bisakan kami sebelum Engkau turunkan kami rahmat, sebelum Engkau turunkan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tolong tuntaskanlah ilmu ini ya Allah. Jangan sampai kita buang sia-sia ilmu ini ya Allah. Kita yang menjadi umatmu, yang menjadi umat dari Kanjeng Nabi, kita pengen memperbaiki umat Islam yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntaskanlah ilmu ini ya Allah. Sesungguhnya kami masih belum bisa untuk apa? Untuk mempelajari ilmu ya Allah. Tapi kami pengen mengubahnya, tapi kami pengen untuk berubah biar bisa mempelajari ilmu ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya itu Bapak ya. Semoga dengan tadi doa-doa tadi, apa yang menjadi doa kita selama ini bisa diijabah, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, sesuai jadi Ustadz nanti akan membuat grup ya. Ustadz akan membuat grup, dan grup itu akan Ustadz isi cuma 5 orang saja. Ya, 5 orang saja yang nanti akan bisa masuk, yang akan bisa join ke grup Ustadz. Coba sebelum Ustadz nanti akan buka grupnya, coba Ustadz mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mau masuk ke grup Ustadz? Coba siapa yang mau masuk ke grup Ustadz bisa di komen mau Ustadz besertaan namanya. Siap? Coba Bapak Ibu, siapa yang mau Ustadz? Ya. Ya, alhamdulillah. Namanya siapa Bapak? Nah, siapa Ibu ya? Adit, ya Adit, alhamdulillah. Coba yang atasnya ya, Adit lah ini. Alhamdulillah, ada yang mau. Adit satu ya, Adit. Coba yang satunya lagi, Bapak Ibu siapa? Bapak siapa atau Ibu siapa? Ibu Hermawati ya. Terus ada lagi yang mau masuk ke grup Ustadz? Dari 14 ini adakah yang mau masuk lagi ke grup Ustadz? Coba bisa di komen nanti Ustadz akan masukkan ke Bapak Ibu ke grup Ustadz ya. Coba udah ini ya.
Oke, ini baru 2 ya. Oke, nanti Ustadz skip aja dulu ya. Kita akan bahas dulu. Di 15 grup, 5 orang ini Ustadz nanti akan buat grup. Grup itu nanti Ustadz akan membuat grup yang tertutup. Ya, Bapak ya, tertutup. Grup itu akan menjadi grup yang tertutup. Jadi Bapak jangan khawatir, tidak akan